Hidup majelis zikir Mattahila Al-Baghdadi. Begitu, biar mana? Biar semangat. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syekhul Barokah wal Karamah, guru dan orang tua tercinta yang telah Allah jadikan wasilah sabab musabab sehingga dzikir manaqib Syabdul Qadir Jilani sampai kepada kita dan kita amalkan sejauh ini yang mulia dan tentunya sangat kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta umi-uminya, putra-putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, imam-imam manaqib dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua, semoga selalu oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah. Apa yang beliau programkan senantiasa Allah sukseskan, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya, kepada santri-santri saya, kepada seluruh jamaah keluarga, anak cucu keturunan kita masing-masing. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemuliaan hidup, tidak hanya mulia di dunia tetapi sampai di akhiratnya Allah kelak. Amin Allahumma. Sebab barokahnya guru dan orang tua. Karena tanpa adanya guru siapa kita? Betul apa enggak? Guru ratu wong atua karo, kalau katanya orang tua bilang. Pertama dalam hidup itu kamu harus taat dan hormat kepada guru ratu. Kedua kepada pemerintah, jangan pernah benturan dengan pemerintah. TNI punya pemerintah, Polri punya pemerintah. Sesakti apapun kita bajing loncat kena sama polisi. Betul enggak? Jangan ngelawan pemerintah. Guru ratu wong tua orang tuh karo mertu, karena mertua pun adalah orang tuh. Maka apalah arti hidup tanpa adanya bimbingan seorang guru? Lewat guru lah sehingga kita menjadi punya motivasi, dorongan bagi jiwa kita untuk tambah semangat di dalam thalabul ilmi, di dalam mencari thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal mencari ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin wal muslimat, laki-laki maupun perempuan. Jadi thalabul ilmi pun adalah wajib, bukan sunnah, wajib. Orang mencari ilmu itu wajib. Alhamdulillah. Sholat 5 waktu wajib. Tapi sholat kalau nggak tahu ilmunya, mana bisa kamu sholat? Betul apa enggak? Kamu sudah belajar syariat sholat, baca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh
Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini syariat. Betul apa enggak? Torekot, menjalankan, mendirikan dengan istiqomah. Bertorekot kita meraih ridho, pahala, ganjaran, keberkahan, rahmat dari Allah. Karena kita bertorekot. Hakikat apa yang kamu baca, kamu harus mengerti. Betul apa enggak? Kamu baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apa artinya? Sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil. Karena Allah. Kita harus sadar dan merasa disadarkan. Kita ngebrojol ke alam dunia maunya Allah. Hidup di alam dunia miskin ataupun kaya perkara takdir. Senang ataupun susah perkara takdir. Betul apa enggak? Tapi hidup adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah. Suami kerja di mana-mana, mencarikan nafkah untuk istrinya, wujud pengabdian. Betul? Dan wujud kewajiban menafkahi anak, memberikan ongkos anak buat memberikan pendidikan yang terbaik. Betul apa enggak? Istri pun mengabdi kepada suaminya, wujud pengabdian. Tetapi ingat, apa yang kita dapat, harta, tahta, benda, wanita, anak yang dikaruniakan oleh Allah, itu semua harus kita imankan kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau tanya kepada Bapak. Bapak usaha dari subuh sampai malam. Kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala. Umpamanya, betul banget. Untuk nyenengin istri, dibeliin gelang segede jempol kaki, ayo no gitu. Dibeliin baju yang termahal, dibeliin. Tapi kalau istri gak pernah mau sholat, gak pernah mau ngaji, gak pernah mau doain suami, kira-kira suami senang apa enggak? Saya rasa ada yang kurang. Betul apa enggak? Senang. Ketika lebaran tiba, baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Alhamdulillah. Tapi saya yakin jamaah manakib kebeli baju baru semua. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Tapi kalaupun dibeliin baju baru, orang pada takbiran di Fatailah Al-Baghdadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu madali lagi nang naneng deh baju baru malam-malam. Aduh udah kagak sabar nunggu pagi. Bener bang? Udah kagak sabar gua pengen baju kurung nih gua pakai. Betul apa enggak? Apalagi anak-anak santri dibeliin sendal baru. Aduh, itu dibawa tidur di samping di atas kasur. Betul apa enggak? Besok mau dipakai pulang dari imbar, mau dibawa keliling lebaran sama saudara biar nyor. Gua kebeli baju baru. Tapi kalau kebeli baju baru sholat id kagak. Betul apa enggak? Sholat subuh kagak. Diajak jaroh ke makam kakek nenek, oh lah. Malah sibuk selfie sekalinya mau be. Betul apa enggak? Itu suami yang beliin gedek apa kagak?
Bodak banget Pak. Betul apa enggak? Ngomong si kagak orang lebaran. Ngomong si kagak cuman hatinya ini bener perempuan orang tahu syukur-syukurnya. Bener banget. Padahal gua hutang pinjem peribahasanya buat bikin bini senang bahagia di hari raya. Betul banget. Laki mah cuman ngarepin cuman satu, doain dia laki. Betul banget. Biar sehat panjang umur. Makanya hati-hati Bu, kalau istri setruk insya Allah suami setia. Kalau suami setruk waspadalah, bisa ditinggal lari bininya kawin lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana tepuk tangannya jamaah manakib? Betul kan Mbak? Yang terjadi saat ini begitu. Betul. Istri sakit, suami mampu setia. Tapi kalau sudah suami tak punya daya, hati-hati bisa ditinggalin ke Saudi sama bininya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Di sini kita disadarkan di dalam sholat. Makanya sholat jangan cuman sujud ruku. Bangun di antara dua sujud, takbiratul ikhram kita kepada Allah. Tapi makna di dalam sholat harus takdis, harus tasdik, harus menyerap ke sumsum nadi kita, rasa kita tatkala kita berhadapan dengan Allah. Tiada daya dan upaya, ibadahku pun adalah daya kekuatan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Inilah maksud kita disuruh zikir, biar tambah dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat diberi paham oleh Allah. Oh iya, kalau bukan Allah gak ada yang nyelamatin sawah gua dari wereng. Diatur cuacanya, curah hujan bulan ini turunnya sekian. Betul? Wereng-wereng diatur oleh Allah. Hei wereng, jangan gangguin tuh tanaman padinya Haji Kamat. Betul Bapak? Hei wereng, jangan digangguin tuh tanaman padinya Polis. Karena ahli zikir. Wereng pun tahu sama-sama makhluk Allah. Bukankah apa yang ada di antara langit, bumi dan isinya semuanya bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Daun bersolawat, orang bersolawat, orang yang senang bersolawat, insya Allah satu dengan yang lainnya saling mengenal satu dengan yang lain karena Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah bukan sholatnya tapi makna di dalam sholat itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul apa enggak? Jadikan sholat kita, ibadah kita, zikir kita, membersihkan hati kita karena Allah, membersihkan pemikiran kita, membersihkan jalan hidup kita lillah bila rasul bi rasul. Apa yang kita lakukan sebagaimana wujud pengabdian kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah bergantung dan meminta pertolongan. Terus kemis ketemu kemis, terus kita minta kepada Allah sampai Allah pun memberikan. Sama dengan kita punya orang tua kaya, kita minta terus menerus merengek, ilok ora dikasih. Betul apa enggak? Ini lagi berwasilah dengan sebab barokah doanya barokah doanya Syekh Abdul, syafaatnya Rasulil, dengan izin ridho Allah pasti suatu waktu akan dikabulkan apa yang kita harapkan. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kalau guru dan orang tua bilang, Abah Junaidi Al-Baghdadi tahun 95 apa masih ngontrak, beliau selalu cerita, kadang sama Umi Atunnya lemari saja pakai kulkas bekas ditutup sarung lereng, saking nggak kebeli lemari. Kalau kita kemarin lebaran Idul Fitri ke Al-Baghdadi luar biasa banget, ruang tamunya saja AC-nya 10. Betul enggak? Taman hudud saja di atas dibangun di atas luas tanah 7 hektar. Lapangan zikir saja 4 hektar, panggung zikirnya saja 32 meter, rumah abah 6 biji, 3 miliaran kali 6 berapa? Betul apa enggak? Bingung apa tidak?
Itu semua sebab rahmat pertolongan dari Allah. Masa kita Pak pengen nyenengin istri, titipkan kepada Allah. Pengen nyenengin anak, titipkan kepada Allah. Istri pengen nyenengin membahagiakan suami, doakan kepada Allah agar diutik hatinya bisa membahagiakan istrinya, agar diutik hatinya istri bisa membahagiakan suaminya, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Sebab barokah setiap malam Kamis kita terus istiqomah. Betul enggak? Cuman berbeda tema malam ini bukan pembukaan, karena setiap malam Kamis pun kita istiqomah. Tapi pengajian ini kenapa di malam ini kita lebih meriah? Karena kita temanya halal bihalal Idul Fitri, sesama jamaah dengan guru dengan jamaahnya. Betul apa enggak? Yang biasanya kita kumpul setiap malam Kamis zikir kepada Allah, sekarang dikumpulkan kembali. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat, panjang umur, amin. Dalam keadaan cukup rezeki, amin. Soal hutang janji habis lebaran nanti dia kebayar, itu mah sudah umum. Betul enggak? Punya hutang tar habis lebaran, janjinya nggak jauh dari habis lebaran. Tahu lebaran mana kali majikan. Alhamdulillah. Dan kita malam hari ini bisa memulai kembali istiqomah, dan alhamdulillah melalui program Jekoneng Sekoneng motor listrik Al-Baghdadi yang masuk ke Fatahil Al-Baghdadi sudah 130 orang. Insya Allah di bulan-bulan yang akan datang akan masuk ke sini setiap bulan 130 jamaah yang pakai unit Jekoneng Sekoneng. Kalau mereka pada bawa bini bawa lakinya, berarti nambahnya jamaah 260 orang. Karena dengan sendirinya setiap bulan ngambil sembako di majelis zikir atau korwil tempat mereka daftar. Alhamdulillah. Dan di Al-Baghdadi ini sudah masuk puluhan ribu, bukan 100-200, puluhan ribu. Kita doakan semoga program ini disukseskan oleh Allah. Toh di sini jangan takut dirugikan, betul enggak? Jangan takut ditipu, karena sama sekali tidak dipungut biaya sepeser pun. Betul apa enggak? Cukup kamu daftar fotokopi KTP, kamu daftar dengan kakak. Waktu awal ada yang 125.000, nanti ketika turun unit motor yang ADM-nya belum, baru di situ ditebus. Betul apa enggak? Karena harus ngurus NPWP, harus ngurus SIM, harus ngurus SKCK. Betul apa enggak? Tahu kamu mengajukan pekerjaan, dapat inventaris motor dan handphone. Alhamdulillah. Mudah-mudahan program ini disukseskan, dikabulkan oleh Allah. Paling tidak kita jamaah manaqib insya Allah akan menerima rahmat dari Allah, di mana kita pertalian tali silaturahmi tambah kuat, tambah luas di mana-mana lewat Sekoneng ini. Insya Allah jamaah manaqib semuanya pada punya motor listrik. Alhamdulillah. Kalau cerita nanti pekerjaan apa nanti ceritanya kalau sudah unitnya turun. Betul apa enggak? Kita tunggu saja program itu lonceng. Mudah-mudahan jamaah semua yang penting diberi sehat panjang umur oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Juga insya Allah nanti subuh saya akan berangkat ke Indramayu, ada undangan acara sekaligus ziarah ke Cirebon. Cirebon itu leluhur saya. Sekaligus ke Brebes juga kalau Sari. Pokoknya muter aja nanti manakiban keliling. Alhamdulillah, saya itu kenal dengan seorang orang Indramayu. Beliau itu ibu-ibu yang sangat luar biasa dan sering berdonasi kepada kita, ke majelis kita ini. Beliau itu hanya pengen dizarohi makam almarhum suaminya, dibacakan zikir mana. Bahkan beliau sudah menyiapkan makanan segala macam, saking pengen didatangi. Alhamdulillah. Bahkan beliau punya najar kalau urusannya kabul, ntar kiai saya kasih jatah umroh nanti. Amin Allahumma.
Bahkan beliau ini luar biasa jamaah, sangat luar biasa. Ini kalau bukan dikirim oleh Allah sulit apa tidak? Sulit. Orang-orang baik dikirim oleh Allah sulit jamaah, betul apa enggak? Kadang kita berjuang nih ya, sudah modalnya, sudah materinya, sudah pikirannya, sudah sepenuhnya jiwa dan raga saya memperjuangkan demi kemaslahatan agama, umat, masyarakat, para santri, para jamaah semuanya. Kadang terima kasih pun enggan untuk disampaikan, betul apa enggak? Tapi masih Allah datangkan orang-orang yang baik. Mereka bukan jamaah, anaknya nggak nyantri di sini, tapi sering transfer kepada saya. Saya butuh pasir, saya transfer buat kiai. Betul nggak? Saya butuh granit, saya transfer buat kiai. Inilah orang-orang yang baik. Kalau bukan sebab barokah, sulit apa tidak? Amin Allahumma. Tapi itu semua mungkin sebab doanya jamaah mana? Bukan hanya doa saya, doa jamaah semua yang tiap malam Kamis dzikir doa di sini. Betul apa enggak? Berdoa kepada Allah walaupun belum dikabul untuk pribadinya, tapi kita sudah dikabulkan oleh Allah. Kita bisa bangun musola di sini, kita bisa bangun majelis di sini, majelis sudah disaungin seperti ini. Ini adalah wujud pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Betul. Saya zikir majikir, hutang masih banyak, hajat saya belum dikabul, mending saya berhenti wiridan. Buat apa ngantuk-ngantuk? Umpamanya, mohon maaf Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya bisa nyantri di sini, diberi keteduhan, gak kehujanan, gak kepanasan, dibangun oleh orang yang dikirim oleh Allah. Itu pun wujud daripada doanya ibu-ibu dan bapak semua yang istiqomahkan di tempat ini. Betul apa enggak? Amin Allahumma. Datang program Jekoneng Sekoneng, alhamdulillah. Ini pun kabul dari Allah. Kemarin saya ceritanya gak ada motor 3,5 juta, setahun gak ditebus-tebus. Saya telepon, waduh ini program gubernur Jawa Barat, motor pajaknya harus hidup. Betul enggak? Juga tahu nih motor mati. Saya telepon, ini motor bodong apa motor isi? Mau tebus apa kagak? Anu Kiai, udah bayarin aja sama Kiai katanya gitu. Udah sini aja. Berapa? Dia minta kan 6 juta. 6 juta saya nggak ada duit. Udah 5 juta aja. Ada komisinya tuh Kiai. Pendeknya cerita akhirnya jadi 5 juta serat. Alhamdulillah. Ceramah di Muara Piket. Saya lihat amplopnya dikasih 1,5 juta. Saya mikir, saya pengen nyiprat, pengen bikin kaligrafi di sana di depan biar pantas, biar nggak dianggap dukun. Betul nggak? Nah kalau bata merah di depannya, ntar saya dianggap dukun lagi. Bener nggak? Terus saya mau tulis kaligrafi sepanjangnya tembok depan itu biar pantas. Mikir saya, duitnya habis pakai beli motor. Dari Indramayu ditransfer 2 juta, cukup apa kagak? Alhamdulillah. Berarti pulang dari Cirebon nanti kita kerja. Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana tuh jemaah? Amin Allahumma. Ternyata Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Saya ngehayal satu malam, ya Allah, saya dari dulu belum pernah pakai sarung BHS. Bukan gak kebeli. Sekali ceramah bisa 4 juta, 5 juta, 3 juta. Yang saya pikirin bangunan saja, bentar-bentar beli pasir, sampai uminya ngerusula juga. Kapan gua dibeliin yang kuning-kuning? Ya besok makan ada Jekoneng tuh, godean kuningnya. Betul bukan? Alhamdulillah. Saya ngayal, saya pengen punya sarung BHS, kan mahal itu, 1 juta lebih. Bener banget? 1 juta lebih. Uminya ngomong, kalau Abah dulu waktu Umi kerja selalu dibeliin BHS. Ya Abi juga kebeli jaka suara tiba BHS kalau mau mah. Betul nggak? Kalau mau mah. Allah mama tahu. Haji Jainuri pengacara Kiai, assalamualaikum, saya beliin BHS buat Kiai, sarungnya ya kokoknya juga saya bikinin, ini luar biasa. Ya Allah Ji, baru saya ngomong-ngomong pengen sarung BHS, baru saya ngayal-ngayal pengen sarung BHS, dikabulkan oleh Allah. Di sini jamaah harus yakin, itu contoh kecilnya. Betul apa enggak? Contoh kecilnya. Kalau kita ngayal yang gede-gede, jangan dulu yang gede-gede. Betul apa enggak?
Zikir manakib itu mintanya yang pertama ya kafi, minta diberi cukup oleh Allah. Yang kedua ya goni, kalau sudah merasa cukup baru diberi kaya. Betul enggak? Kalau orang baru naik derajat sedikit saja kurang bersyukurnya, nggak jadi dah. Betul enggak? Nggak jadi. Tapi ketika kita diangkat derajatnya oleh Allah sedikit merasa cukup, penuh bersyukur. Satu contoh, saya ngasih duit sama RT, nih teh, uang buat beli rokok 15.000, terus RT teh, makasih Pak. Saya seneng nggak tuh kira-kira? Seneng apa enggak? Tuh kalau mama RT jawabnya, makasih Pak. Begitu doang. Beda apa enggak tuh rasanya? Kalau makasih Pak, itu saya pasti mikir, besok gua beliin 7 bungkus RT. Betul enggak? Wah itu, saya tahun kemarin ngasih THR, saya sarung RT, padahal berapa? Wah maman, saya kasih sarung semua, banyak yang ngasih sarung. Kemarin mendapat BHS doang teh. Alhamdulillah. Nah, saya bilang ngomong sama santri, ntar doain anak-anak yang gede-gede, ntar abah Cirebon, ntar abah beliin THR, semua pas kerudungnya baru semua. Yang lelakinya abah beliin tasbih semua, biar dikalungin, biar pada zikir. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini rezekinya rezeki bareng rezeki bareng keberkahan bareng dari Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau Abah Junaidi Al-Baghdadi mau serakah, ya mohon maaf jemaah. Beliau kemarin cerita waktu lebaran di depan kita, betul banget. Saya kalau nyanyi Abah Junaidi Al-Baghdadi, itu duit itu yang nyawer gak ada, 2000-an. Cepet 5 juta, 2 juta, duit seplastik. Itu bukan dikasihin ke saya, dimasukin kantong beliau, turun dari panggung, orang ngeder salaman dikasih duit semua sama beliau, dihabiskan sampai depan rumahnya. Ini tepuk tangan buat guru dan orang tua kita. Kecembarannya luar biasa. Alhamdulillah. Sama dengan saya, orang ngundang Jakaswara mahal jutaan. Buat apa duitnya? Buat kepentingan kita bersama. Betul? Apakah pernah saya pergi ke mall, saya belanja beli celana lepis yang paling mahal? Gak pernah. Betul enggak? Gak pernah. Kali saya piknik lebaran begini, boro-boro uminya aja mudiknya belum. Alhamdulillah. Sampai mau pengen piknik diongkosin sama Allah. Ya ini mau piknik, mau ke Cirebon sekalian zarwah ibadah kepada Allah. Itulah ulama itu sudah dimaksum, hatinya sudah dijaga diraksa oleh Allah, pikirannya sudah dijaga diraksa oleh Allah. Tidak ada yang beliau rasakan, tidak ada yang mereka rasakan kecuali Allah dan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Beliau guru dan orang tua selalu bilang ini dunia. Kemegahan Al-Baghdadi ini dunia, kamu jangan tertipu olehnya. Ad-dunya mata'ur gurur. Dunia itu hanya tipu daya dari Allah. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita punya rumah gedong, temboknya tinggi, mobil mewah mentereng, gak bakal ada yang muji. Yang iri mah pasti banyak. Betul enggak? Terus kita makan cukup, nasi pagi sepiring, sore sepir, malam ngewadang. Betul enggak? Kadang ada orang diajak ngaji dipirit-pirit, sayang. Ngaji di situ mau ada uang sorban, sayang, lebih baik beli es bonbon. Bener enggak? Sedekah melulu, mendingan dibuat nabung, hemat pangkal kaya. Betul enggak? Dihemat-hemat, dikasih penyakit stroke, modal sekalian, habis ke rumah sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipirit-pirit itu ada sampai sedekah, sayang, ini sayang, itu sayang. Betul enggak? Kapan kita mau menikmati dan mensyukuri hidup kepada Allah? Tiap malam Kamis datang ke sini, ayo hitung-hitung tirakat kita seminggu sekali di sini. Betul enggak? Daripada berkesono, di sono ada wali baru, berkesono. Betul enggak? Oh, katanya pengen barokah maka saya kuro 41 Sabtu, barokah enggak barokah suzon akhirnya. Ayat itu. Belamaan aja lemaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ujung-ujungnya mengempet di dalam rumah, duit kagak ada, buat ongkos kagak ada. Udah dah sholat hajat aja, sholat duha kagak ngerti niatnya. Fatihah pun putar pletot, lah bingung.
Bener apa enggak? Lah kalau jamaah manakib nggak bakal bingung-bingung amat, pusing-pusing di rumah, mikirin utang, mikirin laki, mikirin masalah rumah tangga. Tengah malam dia bangun sholat hajat. Di abi wa ummi astaghfirullah hal azim wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, sambil muterin sawah pakai air. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hei wareng, pergi. Betul enggak? Berkah sawah gua, berkah diiringin dengan sholawat alhamdulillah. Itulah perbedaannya oleh orang ahli zikir kepada Allah. Siap jamaah manakib? Terus istiqomah siap? Masih semangat? Istiqomah masih semangat? Kalau yang di atas semangat, yang di bawah semangat, jadi apa tidak? Barokah itu jadi apa tidak? Hidup jamaah manakib. Alhamdulillah. Ayo taruhan sama saya. Jadi apa nanti tempat ini? Taruhan. Yang penting kita diberi kuat oleh Allah. Betul enggak? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal terus di dalam istiqomahnya, pasti akan Allah cukupi. Kecil bagi Allah tentang dunia. Betul enggak? Beliau guru dan orang tua selalu bilang, Abah itu sekali balik 3 juta kali 5 berapa? Kita laki sekali balik bodit berapa? Betul enggak? Inilah perbedaannya barokah. Betul enggak? Jangan cuma suzon. Apa itu manakib kiainya bininya banyak, lalu bini satu geribut mulu. Mana korengan pantatnya, mana hitam kayak bujur seeng, berantem melulu, sholat kagak, rumah kagak pernah kedengar suara ayat Quran. Begitu ditanya mati sama malaikat, man rabbuka man nabiyuka man imamuka man kiblatuka, bingung saya mah kagak tahu. Malaikat ngandelin ibadah kagak ada ibadah, betul enggak? Ngandelin sedekah kagak ada sedekahnya. Nih orang kali ngandelin mahabbah, dia waktu hidup pernah cinta ke ulama, ulamanya cinta kepada Syekh Abdul Qadir, kepada walinya Allah. Kali nih orang diselamatkan lewat cinta, enggak juga sama ulama digedek kayak bawaannya. Ayo begitu. Lah mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Rasul bilang yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaihi. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Santri Fathahillah Al-Baghdadi hafal semua. Betul banget. Kalau di zaman Asadul Kahfi ini anjing cinta ke ulama, ulama ditidurkan oleh Allah selama ribuan tahun, ditungguin sama anjing di depan goa. Ketika ulama 7 Asadul Kahfi itu masuk surga, anjingnya yang namanya Kitmir mau masuk, dilarang sama malaikat. Hei anjing-anjing, najis mugolajo, lu mah jangan masuk sor. Apa kata anjing? Hei malaikat, ntar dulu, lu jangan merasa diri paling suci dari gua. Betul apa enggak? Ngomong dulu sama Allah, bilangin Kitmir, abdinya Kiai Asadul Kahfi, pengen bareng kumpul dengan yang saya cintai, ulamanya Allah, kekasihnya Allah. Laporkan malaikat kepada Allah. Kalau Allah nggak ngizinin saya, katanya anjing Kitmir, berarti Allah itu nggak punya sifat maha adil. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu malaikat usul kepada Allah, ya Rob, anjing si Kitmir pengen masuk surga, masa kan najis mugolajo. Terus dia pakai nantangin begini, ya Allah, kalau saya katanya nggak dikumpulin sama majikan saya, berarti Allah nggak maha adil. Iya juga malaikat, bener, ya udahlah kumpulin sama ulamanya Allah, kumpulin sama majikannya, biar sama-sama di surganya. Ini anjing masuk surga sebab cinta kepada ulamanya Allah. Apalagi kita jamaah manakib, betul enggak? Siapapun dirimu, bajingan kamu, pelacur kamu, mantan penjudi, pemabok, cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan kumpulkan kamu di dunia wal akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak apa tidak? Enak, dikasih enak, nyari kagak enak, sok-sokan tasawuf. Betul apa enggak? Kemana-mana kumpul sama orang, tasbihnya diputar, subhanallah, subhanallah. Mana bulan balik pakai kokok, subhanallah. Ayo begitu gayanya. Benar enggak? Kalau ibadah pengen dilihat orang capek, sukses pengen dipuji orang capek, kaya pengen dipandang orang capek, dipandang orang mah.
kita harus pindah, pengennya dipandang. Oh, punya harta banyak, harta yang baru, punya ibadah yang taat, ibadah yang baru, semata-mata tidak yang ada kita niatan kecuali lillah billah rasul bi rasul illahi anta maksudi, hanya Allah yang kita maksud, warido kamatlubi, hanya ridho Allah yang kita cari. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, terserah ya Allah, mau ditaruh di neraka siap, mau ditaruh di surga apalagi, mau diberikan kabul hajat siap, gak dikabul pun buatlah hati ini selalu mencintaimu, selalu ibadah kepadamu. Miskin di dunia itu lebih baik ya Allah, tapi kaya di surga daripada kaya di dunia, miskin di akhirat kelak. Nauzubillah, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi kaya di dunia, kaya di akhir. Hidup jamaah manakib. Alhamdulillah. Sama dengan kita rumah tangga, Kang. Jangankan neng dibawa melarat, Kang. Betul apa enggak? Jangankan akang bawa neng ke dalam jurang kemelaratan, kemiskinan, penderitaan, hidup penuh dengan hinaan. Selama akang masih mendirikan sholat 5 waktu, Kang, selama akang masih mendirikan istiqomah, Kang, Allah berjanji suami yang ridho ketika istrinya meninggal dunia, maka si istri tadi itu dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Suami bisa ridho karena istrinya ridho, waktu berumah tangga nggak neko-neko. Udah bang, lah begini aja bang, kalau abang nggak bisa beliin abang baju baru, udah lah, tak sini. Abang ya, tanggung jawab abang ya. Betul apa enggak? Ayo gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tumbuhkan rasa ridho kepada Alhamdulillah. Itu yang penting, Bu. Ku jual baju celana, itu semua demi Nyai. Aku kerja jadi kuli demi Nyai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nggak ada suami yang nggak pengen nyenengin istri dan keluarganya. Betul apa enggak? Kadang di jalanan tengah malam bawa motor, ada maling, ada begal, ada apa, gua labrak daripada anak bini gua kagak makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi situasi kondisi mau lebaran, jin mau memedi, mau apa, labrak katanya om Maman mah. Bener enggak? Wuyur di air semalaman. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Setuju jamaah? Jadi sekarang tema hari raya Idul Fitri harus kembali bersih. Betul enggak? Harus betul-betul mencapai kemenangan-kemenangan di dalam bertambahnya iman dan Islam, kemenangan di dalam bertambahnya keistiqomahan kita kepada Allah, semangat juang kita, semangat ibadah kita. Untuk apa kamu punya harta benda yang banyak kalau tidak bisa membekali ibadah diri kamu sendiri? Allahumma sholli ala Muhammad. Sisihkan untuk ibadah. Betul enggak? Pengen beli baju gamis, beli baju gamis yang mahal buat ngaji. Betul enggak? Laki ngaji jangan sampai peci petot dipakai ngaji, bikin malu aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul enggak? Lah biar semangat, Bang. Besok mah istiqomah ke Abah malam Kamis. Kata abang mau ngadu tidur ke di sono, enggak apa-apa bang. Betul enggak? Besok malam Kamis neng beliin Samsu sebungkus. Betul enggak? Sarung baru, cap gajah duduk. Yang penting abang jadi gajah duduk di sono. Betul enggak? Biar semangat. Neng cuma minta bang. Besok di alam kubur yang ditanya bapak dulu, bukan neng. Kalau bapak ibadah, neng kebagian pahalanya. Kalau neng yang ibadah, bapak kagak mau ibadah, sorry lah ya, bapak kagak kebagian pahala. Itu kata hadis Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau laki mah ikut ngaji, Bu, ada caca pulang bawa pahala buat keluarga. Lah kalau bininya dong yang disuruh, lu yang ngaji, gak mau molor.
Betul banget. Nah sorry lah ya bang, kagak kebagian kata kiai ge. Nah kudu abang apaan arizalu qawamu ala nisa, lelaki itu pemimpin bagi rumah tangga. Ku anfusikum wa alaikum naro, peliharalah anak istri dan keluargamu dari api neraka. Apa itu api neraka? Sebelum neraka di akhirat, di dunia ada api neraka. Permusuhan, berantem rumah tangga, anak durhaka kepada orang tua nyeleweng dari istri nyeleweng dari suaminya, nauzubillahimin. Itulah neraka di dalam dunia. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Alhamdulillah, peliharalah dengan zikir dan doa kita kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup jamaah manaqib. Nah, jadi sekilas tausiah mudah-mudahan jadi bahan perenungan bagi jamaah. Betul enggak? Lihat guru, betul enggak? Lihat guru mereka tiap malam. Kok abang mah cukup aja rezekinya. Betul enggak? Iya ya,